Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang struktur anatomi organ batang. Nah, dari sini kita akan tahu beberapa struktur-struktur pembahasan tentang organ batang. Saya udah merangkainya. Yang pertama ialah pengertian, dan kedua gambar struktur, dan yang ketiga perbedaan antara batang dikotil dan monokotil. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang keterkaitan antara struktur anatomi organ dengan fungsi organ. Nah, di slide selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian organ batang. Apa sih organ batang itu? Organ batang adalah salah satu organ pada tumbuhan yang menopang daun dan bunga. Batang juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Batang juga mendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti bunga, daun, maupun buah. Karena batang berfungsi sebagai tempat atau jalur masuknya makanan yang dibawa dari akar menuju ke bagian di atasnya. Batang terbagi menjadi dua, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita bisa melihat tentang gambar struktur monokotil dan dikotil. Gambar yang berwarna ungu adalah gambar tentang struktur dikotil, sedangkan gambar yang berwarna merah ialah tentang gambar struktur monokotil. Dari gambar ini kita bisa mendapatkan sebuah perbedaan maupun persamaan struktur-struktur yang terdapat pada dikotil dan monokotil. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang struktur penyusun organ batang. Apa saja sih struktur penyusun organ batang? Ialah yang pertama, epidermis. Epidermis adalah tersusun atas satu lapis sel tanpa ruang antar sel, dinding luar yang mengalami penebalan dan kutin yang disebut kutikula. Dan pada tumbuhan kayu yang sudah tua terdapat kambium gabus, berfungsi sebagai pelindung dari bahayanya kekeringan. Yang kedua ialah korteks. Apa sih korteks itu? Korteks adalah anggota terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di anggota luar oleh epidermis dan di anggota dalam oleh endodermis. Korteks tersusun dari jaringan penyokong yang tidak terdiferensiasi dan menyusun jaringan landasan. Yang ketiga adalah endodermis. Endodermis adalah batas antara korteks dan stela. Endodermis batang berbeda dengan endodermis akar. Sel endodermis terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong. Dinding endodermis mempunyai struktur yang khas dan khusus. Yang keempat adalah berkas pengangkut atau xilem dan floem. Xilem dan floem sendiri adalah dua jaringan yang berbeda yang memiliki fungsinya masing-masing. Xilem berperan sebagai pengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun, sedangkan floem merupakan jaringan pengangkut untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima adalah empulur. Dalam anatomi tumbuhan, empulur adalah bagian terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh. Istilah dalam bahasa Inggris adalah pit. Empulur biasanya berupa jaringan lunak agak kering, kadang-kadang berongga kecil-kecil. Fungsi empulur pada tumbuhan dikotil yaitu menyimpan cadangan makanan serta memperkuat organ tumbuhan dan pengangkutan air dan mineral ke arah samping. Dan yang terakhir adalah stele. Stele atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Stele berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Stele pada tumbuhan monokotil tidak terlihat jelas batasnya dengan jaringan korteks. Pada tumbuhan dikotil, stele terletak di sebelah bagian endodermis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, perikambium.
Perisikel atau perikambium adalah lapisan terluar dari stele yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Di dalam perisikel terdapat xilem dan floem yang merupakan berkas pengangkut. Ada juga empulur yang hanya terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil. Yang pertama ialah batang tumbuhan dikotil berkayu, sedangkan monokotil tidak berkayu. Dan yang kedua ialah batang tumbuhan dikotil keras dan tebal, sedangkan batang monokotil sifatnya lebih lunak, berserat, umumnya warnanya lebih hijau. Dan yang ketiga, batang tumbuhan dikotil bercabang, contohnya pohon jambu dan pohon mangga. Sedangkan batang tumbuhan monokotil tidak bercabang, contohnya ialah pohon kelapa. Dan yang terakhir, batang tumbuhan dikotil berkambium, sedangkan batang monokotil tidak berkambium. Nah, pada slide selanjutnya kita akan mengetahui tentang perbedaan monokotil dan dikotil dalam sebuah tabel. Nah, pada monokotil terdiri batang yang tidak bercabang, sedangkan pada dikotil memiliki batang yang bercabang. Dan pada monokotil pembuluh angkut tersebar, sedangkan pada dikotil pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran atau berseling radial. Dan pada monokotil tidak mempunyai kambium vaskuler sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Sedangkan dikotil yaitu mempunyai kambium vaskuler sehingga dapat tumbuh besar. Pada monokotil juga mempunyai meristem interkalar, sedangkan pada dikotil tidak mempunyai meristem interkalar. Monokotil tidak memiliki jari-jari empulur, sedangkan pada dikotil jari-jari empulur berupa deretan parenkima di antara berkas pengangkut. Dan yang terakhir, pada monokotil tidak dapat dibedakan antara korteks dan empulur. Sedangkan pada dikotil dapat dibedakan antara daerah korteks dan empulur. Nah, pada slide yang terakhir atau bagian yang terakhir, kita akan membahas tentang keterkaitan antara struktur anatomi organ dengan fungsi organ. Yang pertama ialah tentang korteks. Korteks merupakan organ yang tersusun dari jaringan parenkin yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Kemudian, dengan struktur seperti itu dapat membantu fungsi organ batang sebagai tempat atau jalur zat-zat makanan yang akan dialirkan ke seluruh bagian batang. Yang kedua ialah epidermis. Epidermis merupakan salah satu bagian dari penyusun organ batang yang terstruktur tipis, tersusun rapat, dan tersusun tegak, sehingga menjadikan epidermis sebagai penguat atau pengokoh organ batang. Dan ini membantu fungsi dari organ batang sebagai penopang bagian-bagian tumbuhan lainnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah endodermis. Endodermis adalah salah satu sel yang mengalami penebalan. Akan tetapi penebalan yang dialami oleh endodermis adalah penebalan gabus. Dan juga terdapat beberapa sel dari endodermis yang tidak mengalami penebalan, sehingga memungkinkan air bisa melewati batang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan kata yang membuat pemirsa atau teman-teman di rumah bingung atau keliru. Dan terima kasih pada Ibu Guru yang memberikan kesempatan pada saya untuk membuatkan video tentang penjelasan anatomi struktur organ batang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.